Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menginjak tahun 2021 Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang dahsyat. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sebentar kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin Bapak Ibu. Mari sama-sama angkat tangan. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkaulah Allah yang akan berperang melawan-lawan kami. Engkau yang akan berjalan di depan kami melawan musuh-musuh kami. Sama-sama katakan God is fighting for us.
Bapak Ibu Saudara, mungkin ada masalah-masalahmu yang belum terbuka mungkin jalannya. Sampai saat ini kamu masuki tahun yang baru. Tapi saya mau bilang tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang akan memberikan engkau jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Sebuah lagu berjudul Waymaker. Masih lagu bahasa Inggris, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat terjemahannya di bawah. Biar sama-sama kita belajar lagu ini Bapak Ibu. Lagu ini punya lagu arti yang luar biasa, yang dahsyat. Di dalam lagu ini dia bilang gini, Tuhan yang akan menyembuhkan setiap luka hatimu. Tuhan yang akan menjamah segala kesakitanmu, menyembuhkanmu, memulihkan masalahmu. Just tetap worship Tuhan aja gitu, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena dia yang akan memberikan jalan keluar. Karena dialah waymaker, dia pembuat jalan, dia miracle worker, dia pembuat mujizat. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. I
mujizat untuk setiap hidup kami. Janji-Mu tak pernah terlambat, tak pernah Kau ingkari. Kaulah Allah yang setia, Kaulah Allah yang baik. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami sendirian. Oh, we worship You, Lord. We worship You, oh Lord. Katakan puji-pujian sembahmu, katakan sembahmu untuk Tuhan. Katakan semua isi hatimu buat Tuhan. Jesus, we need You, Lord. Kami kangen Engkau, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Turun, Tuhan, atas setiap hidup kami, Tuhan. Curahkan urapan-Mu, Tuhan. Curahkan kesembuhan untuk setiap kami. Curahkan berkat-Mu untuk setiap kami. Curahkan hikmat-Mu. Curahkan, curahkan, Kami mau terus percaya, Tuhan. Walaupun kami nggak melihat apa yang ada di depan kami nggak pernah tahu, Tuhan. Tapi kami mau yakin, kami mau percaya, kami mau beriman bahwa masa depan kami pasti cerah dalam Tuhan. Bahwa Engkau sudah merancangkan yang terbaik untuk setiap hidup kami. Mungkin kami nggak mengerti, Tuhan. Kami nggak mengerti karena kami memakai hikmat kami, Tuhan. Tapi biarlah kami terus berpegang teguh sama Tuhan. Biarlah kami terus percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih indah dari rencanaku, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, even when I don't see. Walaupun kami gak melihat. Even when I don't see it, you're walking. Yes. Even when I can feel it, you're Walking. You never stop. You never stop. Kau gak pernah berhenti, Tuhan, untuk bekerja untuk setiap hidup kami, Bapak. Yes. Even when I don't see it, you're Walaupun kami gak melihat Engkau sepertinya gak bekerja, Tuhan. Walaupun kami gak merasakan Engkau sepertinya gak bekerja, Tuhan. Tapi kami yakin Engkau gak berhenti bekerja untuk membuat mujizat untuk setiap hidup kami. Even when I don't see it, you're working.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar? Saya percaya di tahun yang baru ini, tahun di mana kita selalu punya pengharapan yang baru tentunya. Haleluya. Saya percaya, saudara, apa yang kita lewati tahun lalu merupakan sebuah pembelajaran, merupakan sebuah perenungan buat kita untuk menjalani tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan. Saya percaya inilah tahun di mana kita mengalami kemenangan. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, di tahun ini saya mau mengajarkan sesuatu hal di awal tahun ini, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi seorang yang punya hati yang mudah untuk diajar. Karena begini, ada begitu banyak orang mau belajar, tapi belum tentu punya hati mau diajar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita penting mengerti hal ini. Ya. Nah, seekor anjing, saudara, kalau seekor anjing, itu selain kesetiaannya, dia juga mudah loh untuk diajar. Sadar nggak, saudara, bahwa ada kemauan anjing ini untuk dilatih. Makanya kenapa anjing mudah untuk dilatih, ya kan? Sekarang ini, saudara, ada anjing yang bukan cuma sekedar bisa mendeteksi narkotik, tapi dia bisa mendeteksi COVID loh. Ya, saudara, pernah Anda mungkin melihat videonya bagaimana dia bisa tahu kalau orang yang baru datang dari luar negeri masuk ke bandara, dia bisa tahu loh mana yang positif, itu lebih hebat daripada PCR test loh. Luar biasa loh, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, anjing bisa seperti itu. Saya percaya karena dia mau diajar. Demikian juga kalau Anda menyaksikan mungkin acara-acara sirkus sekarang sudah jarang ya. Tapi kalau kita melihat di acara sirkus, itu ada binatang buas, singa, ada harimau. Tetapi saudara, mereka bisa ada di panggung bersama dengan orang-orang yang sedang ada pertunjukan. Kenapa? Karena dilatih. Nah, kalau dia binatang buas ini bisa dilatih, artinya dia bisa diajar. Kalau binatang, bawa anjing, binatang buas, bisa dilatih, bisa diajar. Saya percaya saudara dan saya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Saya percaya saudara, Anda bisa diajar, mau untuk diajar. Ada amin, saudara? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mudah atau tidaknya seseorang diajar tidak ditentukan oleh tingkat kecerdasannya. No, bukan. Bukan dari tingkat kecerdasannya. Karena buktinya, bangsa Israel adalah orang Yahudi kan dikenal di dunia ya. Adalah orang-orang yang cerdas, bukan? Pinter luar biasa. Tetapi kenyataannya Alkitab berkata, Tuhan sering mengatakan bangsa Israel adalah umatku yang bebal. Bebal, keras tengkuk, saudara. Artinya kalau bebal artinya nggak bisa diajar, dikasih tahu nggak bisa. Tapi bukan berarti bodoh loh, saudara. Jadi orang yang nggak mudah diajar, itu belum tentu dia bodoh. Bisa jadi dia cerdas, tapi bebal sebenarnya. Karena mau diajar, bisa diajar atau enggak, itu berkaitan dengan kondisi hati, sikap hati seseorang. Jadi hari ini, di tahun ini, mari kita belajar punya sikap hati yang mau diajar. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita, mudah untuk kita bisa mengerti. Bisa katakan amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, minat belajar adalah satu hal. Saya ulangi, minat belajar adalah satu hal. Tetapi mudah diajar adalah hal lain lagi. Jadi orang mau punya minat untuk diajar, Anda mau belajar, oh ya boleh aja saudara punya minat untuk diajar, untuk belajar. Itu satu hal. Tapi mudah diajar atau enggak, itu satu hal yang lain. Berapa banyak orang berminat belajar? Seminar ini ikut, ya toh, saudara, kelas pendalaman Alkitab ini ikut, lalu ibadah ini ikut, seminar di mana-mana ikut. Tetapi ternyata saudara nggak mudah diajar. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan soal kita belajar atau enggak. Tapi bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ada satu kutipan di mana saya tulis dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya begini, the most important thing is not about what and how you learn. It's not about what and how you learn, but it is about what you become after you learn. Dalam bahasa Indonesianya adalah yang terpenting bukan tentang bagaimana, apa dan bagaimana Anda belajar, tetapi tentang Anda menjadi apa setelah Anda belajar. Berapa banyak saudara yang dikasih Tuhan kita belajar sana sini tetapi kita nggak pernah mempraktekkan apa yang kita pelajari. Makanya Tuhan berkata jangan kita tertipu dan menipu diri kita sendiri karena kita hanya mendengar firman tapi kita tidak pernah melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, kita perlu belajar menjadi seseorang yang mudah diajar.
Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, yang walaupun selalu ingin diajar, ayat itu jelas mengatakan, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Perhatikan baik-baik, orang ini bukan yang nggak belajar loh. Orang ini belajar. Tetapi dia tidak pernah mencapai kepada kebenaran. Berapa banyak kalau kita jumpai orang-orang Kristen, ya saudara, di hari-hari ini, mereka sudah ikut seminar di mana-mana, dengar khotbah, bahkan saudara sudah sekian tahun iring Tuhan. Tapi pada akhirnya, mereka melupakan apa yang mereka pelajari. Pernah, sehingga kita bilang, kok itu orang begitu lama dengar firman, belajar firman, tuh kemana firman? Kan gitu ya, pernah ya dengar gitu ya. Nah itu artinya apa? Mereka diajar, yes, tapi mereka nggak pernah sampai kepada kebenaran. Karena hatinya, masalahnya ada kondisi di hati itu, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayo kita belajar jadi seorang yang mudah untuk diajar. Saudara, karena kalau nggak punya hati yang mudah untuk diajar, percaya kita akan menjadi orang yang makin mengeraskan hati. Saya suka berkata begini, jangan pernah mau ikut seminar lagi kalau kamu nggak mau diajar. Karena kalau kamu nggak mau berubah melalui seminar yang kamu ikuti itu. Karena begini saudara, kalau kita nggak mau berubah, artinya kita nggak mau diajar dong. Kita cuma ngerti, di otak kita ngerti, kita bisa jelasin, tapi kita sendiri nggak melakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada pada kita di dalam Matius 23, dia berkata bagaimana orang Farisi, dengarkan pengajarannya orang Farisi tapi jangan pernah ikuti kelakuannya atau perbuatannya. Saudara, artinya apa? Mereka bisa ngajar, tetapi mereka tidak hidupi kebenaran. Itulah orang Farisi. Hal yang sama, kita bisa ikutin seminar, kita bisa ngajar, tapi kita tidak melakukannya. Ini sangat berbahaya, saudara. Untuk bisa melakukannya, artinya kita punya teachable heart, hati yang mudah diajar. Nah saudara yang dikasihi, penting sekali jangan sampai kita cuma rajin ikutin seminar sana sini, tapi kita menjadi sulit untuk dinasehati, sulit untuk terbuka pikiran kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita sudah bersekian tahun dan ini baru kita lewati tahun ini. Jangan pernah apa yang kita lewati tahun lalu di masa-masa yang sulit, di masa pandemi, kita mesti belajar, kita menjadi orang yang mau mudah untuk diajar. Sehingga lewat peristiwa ini kita belajar. Tahun ini kita akan masuk dalam penuh kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Nah, ada beberapa ciri orang yang mudah diajar saya lihat. Dari pengalaman hidup saya ketemu dengan orang-orang yang mana yang suka belajar dan mudah diajar. Ada yang mana yang suka belajar tapi nggak mudah diajar. Kelihatan cirinya. Nah, saya berharap saudara kita belajar hari ini. Anda siap? Ya. Jadi di awal tahun ini jadilah orang yang mudah diajar. Kondisi hati kita. Katakan amin. Yes. Yang pertama, ciri yang pertama, orang ini percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Percaya sama Tuhan dan seluruh kebenarannya. Karena gini, toh kita dinasehatinya kan seluruhnya kan berdasarkan firman Tuhan, bukan? Lah kalau kita nggak percaya sama firman Tuhan, kalau kita nggak percaya sama kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa diajar? Oh banyak saudara orang Kristen datang ke gereja belum tentu percaya firman loh. Belum tentu. Artinya gini, di akalnya mungkin percaya, tapi di sininya belum tentu percaya. Loh, ada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan, lalu saudara kalau setan menggoncang-goncangkan badannya, sampai mau dilempar ke dalam api, ke dalam air dan sebagainya, lalu murid-murid Yesus coba menyembuhkan, nggak bisa, lalu ketika Yesus ketemu dengan bapaknya berkata, sudah berapa lama ini? Sejak dari kecilnya katanya si bapak ini. Bapaknya bilang kepada Yesus, kalau engkau dapat, sembuhkan anakku. Yesus bilang, apa? Kamu bilang kamu kalau dapat, artinya kamu ragu. Kira-kira begitu. Lalu Yesus bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang tuanya, ayahnya berkata, aku percaya. Mulutnya bilang, aku percaya. Tapi lanjut dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Mulut boleh bilang percaya, tetapi hati belum tentu percaya. Nah, jadi tidak sedikit, tidak heran ada orang Kristen yang mulutnya bisa percaya, pikirannya bisa percaya, tapi hatinya belum tentu mau percaya. Nah, jadi kalau Anda mau diajar, mau belajar untuk mudah diajar, jadilah orang yang percaya kepada kebenaran. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu kata firman Tuhan.
Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-37 juga sama, saudara. Bagaimana saudara Pilatus suatu hari bertanya kepada Yesus, dia berkata begini. Saya bacakan ayatnya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ini kalimat terakhir penting. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Makanya kenapa orang yang punya ciri mudah diajar adalah orang yang percaya firman dan kepada kebenaran. Ya, saudara, sulit untuk orang untuk mau diajar ya, mudah diajar kalau dia lebih percaya kepada Google. Lebih daripada firman. Saya juga kadang-kadang suka bingung kenapa orang-orang lebih percaya kepada Google yang kita sendiri nggak tahu kebenarannya. Kadang-kadang siapapun saudara bisa memberikan komentar, kadang-kadang di sosial media, tetapi saudara kepada firman nggak gampang percaya. Dengan Google lebih cepat percaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara, jangan sampai kita tidak percaya. Ya, ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, menyadari ada banyak hal yang belum atau tidak diketahui. Ini adalah ciri orang yang mudah diajar. Orang yang mudah diajar adalah orang yang tahu bahwa, dia tahu bahwa dia banyak hal yang dia belum tahu. Banyak hal yang dia belum mengerti. Yohanes 21 ayat 25 di sana dikatakan bahwa banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya ada banyak hal yang Yesus masih perbuat, yang tidak dicatat, yang sudah perbuat tidak dicatat di Alkitab. Artinya apa? Kita mesti tahu dalam hidup ini kita punya keterbatasan pengetahuan. Kita perlu banyak tahu, saudara. Kita perlu banyak belajar. Itu sebabnya kalau dirinya tahu bahwa dia banyak yang dia belum ngerti, dia akan menjadi orang yang mudah diajar. Kenapa Yesus mengajar pakai perumpamaan memang? Supaya orang-orang yang merasa dirinya nggak ngerti bertanya. Nah, ketika dia bertanya, dia bisa mendapatkan jawabannya, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, dalam Yohanes 13 ayat ke-7 juga firman Tuhan bilang, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, engkau akan mengerti kelak. Artinya, Tuhan kasih tahu bahwa akan ada informasi, pengetahuan di depan yang Anda akan lebih banyak tahu. Haleluya. Bisa katakan amin? Yohanes 16 ayat 12 juga berkata bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya, Tuhan tahu porsi yang Anda mesti dengar, porsi yang Anda harus mengerti sekarang. Tapi ke depan nanti ada lagi. Jadi, miliki hati yang merasa bahwa kita belum banyak tahu. Kita perlu belajar lagi. Amin. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah memiliki hati yang mudah bertobat. Memiliki hati yang mudah bertobat dan takut akan Tuhan. Itu adalah yang ketiga, Bapak Ibu. Saudara, sulit buat kita untuk menjadi orang yang mudah diajar, saudara ya. Mau diajar dan mudah diajar. Kalau kita tuh sulit bertobat, hidup dalam dosa. Kalau dikasih tahu tentang kesalahannya, kalau dikasih tahu tentang dosanya, bukannya mau bertobat malah berkelit. Makin susah. Saudara. Saya sering ketemu orang kayak gitu. Harusnya orang kalau ditegur, orang kalau dikasih tahu tentang dosanya dia bertobat, itu yang dilakukan oleh Daud. Waktu dia berbuat zina dengan Batseba, datangnya Nabi Nathan menemplak dia dan dia berkata, ini aku, dia bertobat. Orang yang mudah bertobat adalah orang yang hatinya mudah diajar. Orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut masuk neraka. No. Takut akan Tuhan artinya dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Artinya dia menjauhi dirinya dari kejahatan. Itulah firman Tuhan mengatakan demikian. Makanya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang bertobat. Ada amin? Kalau mau menjadi orang yang mudah diajar. A teachable heart. Amsal 1 ayat 2 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat. Perhatikan, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi saudara, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, kita akan banyak mengerti, banyak belajar. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, Daud sering berkata, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Adakah aku ini hatinya jauh dari Engkau? Itu yang dia katakan. Ya, saudara yang dikasihi, kita lihat yang keempat, ciri yang keempat. Ya, ciri yang keempat. Kita akan melihat nanti bagian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana caranya
agar saudara dan saya punya hati yang mudah diajar. Oke? Anda siap yang keempat? Baik. Yang keempat, orang yang mudah diajar adalah orang yang punya ciri banyak menyimak dan mendengarkan. Banyak menyimak dan mendengarkan. Saudara, di Amsal 17 ayat 28, ini ayat yang sangat menarik untuk Anda baca. Amsal 17, 28. Anda siap? Saya baca. Juga katanya, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi gini, makin banyak kita ngomong, makin merasa kita tahu, makin ketahuan isi kita. Ada atau enggak? Tong kosong apa? Nyaring bunyinya. Jadi gini, ada istilah dalam bahasa Inggris bilang begini, the more we talk, the more we make mistake. Semakin kita banyak bicara, semakin kita banyak berbuat kesalahan. Nah, orang bodoh, kata Alkitab ayat ini, artinya orang yang pengetahuannya mungkin terbatas, tapi kalau dia diem aja, nggak banyak bicara, dia banyak menyimak, itu maksudnya. Dia banyak menyimak, dia banyak mendengar. Saudara, orang berpikir orang ini berpengertian. Jadi gini loh saudara, jangan suka berdebat, jangan suka sok tahu. Makanya ciri orang yang mudah diajar adalah kalau dikasih tahu, dia dengar, dia nyimak. Perhatikan saudara, pengusaha-pengusaha yang berhasil. Awal-awalnya dimulai dengan apa? Banyak mendengar, banyak menyimak. Oh gitu ya, oh gini ya. Karena dia nggak begitu banyak mengerti. Tapi ketika dia mulai sudah punya mengerti, perhatikan. Ketika dia nggak menyimak lagi, dia nggak mendengar lagi, pengusaha ini akan stagnasi. Ya, sama halnya kita sebagai orang Kristen. Awal-awal kita menyimak, awal-awal kita mendengar. Tapi pada waktu satu titik kita sudah mungkin banyak pelayanan. Barangkali saudara, dan kita sudah punya makin banyak pengalaman dalam pelayanan, barangkali kita mulai nggak menyimak, kita mulai nggak mendengar. Khotbah kek, nasihat kak, kita nggak menyimak. Dan disitulah titik awal kita berhenti untuk bertumbuh. Hati-hati ya. Ciri yang keempat adalah ciri orang yang banyak menyimak, mau mendengar. Ciri yang kelima adalah orang ini mengerti proses penajaman dan pendewasaan. Orangnya kalau mau mudah diajar, pasti akan berbenturan dengan orang lain yang mengajarnya tentu. Baik melalui khotbah seperti saya berbicara. Ini seperti saya berbicara kepada saudara, bisa kena dengan hati saudara loh. Nah, saudara, kalau orang yang mudah diajar, dia tahu dalam hidup ini ada proses yang namanya proses penajaman. Ada proses yang namanya proses pendewasaan. Nah, dalam proses pendewasaan, proses penajaman, kita butuh orang lain untuk menajamkan kita. Alkitab berkata Amsal 27 ayat 17 bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti betul ini Saudara ya. Bahwa ketika kita ketemu dengan pemimpin kita ketemu dengan orang yang lebih dewasa, ketemu dengan orang yang lebih pengalaman, menasihati kita, itu kita sedang diasah. Kita ini sedang diasah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diasah, kita mesti mengerti betul. Bahwasanya saudara, itulah kita sedang ditajam. Itulah sebenarnya kita sedang dibuat dewasa. Bapak Ibu, seorang anak nggak akan pernah bisa menjadi dewasa, menjadi matang kalau tidak pernah ditajamkan atau tidak pernah didisiplin, dididik oleh orang tuanya. Ada amin. Ini adalah ciri yang keempat. Ya, dan kelima, saudara, maksud saya. Oke, nah sekarang bagian terakhir. Saya akan jelaskan bagaimana caranya agar saudara dan saya menjadi orang yang mudah diajar. Mau menjadi orang yang mudah diajar? Anda siap menjadi orang yang mudah diajar? Haleluya. Amin. Saudara, sebenarnya gampang apa susah menjadi orang yang mudah diajar? Sekali lagi, it's about decision. Ini pilihan saudara dan saya. Karena ini masalah hati. Serius, masalah hati adalah pilihan saudara sendiri. Orang bisa sombong atau rendah hati, itu pilihan. Jangan pernah bilang begini, saya akan berdoa, saya minta Tuhan membuat saya punya hati bisa rendah hati. Nggak ada cerita, saudara. Itu adalah pilihan. Anda boleh berdoa seperti itu, tapi kalau pilihannya tetap mau sombong, mau apa? Pilihan. Mau menjauhi dosa atau enggak, itu juga pilihan, saudara. Betul? Nah, saudara yang dikasihi, tentu
Ada peran dari kasih karunia dan Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk Anda menjauhi dosa atau memilih untuk rendah hati gitu loh. Sehingga Anda siap untuk diperlakukan dengan hal yang Anda nggak suka misalnya. Begitu ya. Oke, yang pertama, bagaimana agar supaya Anda mudah diajar? Jangan biarkan kekecewaan, kepahitan, kebencian menguasai hati. Saya banyak ketemu loh orang-orang Kristen ya yang sudah lama pelayanan, nggak pernah maju-maju karena faktor kekecewaan, karena faktor kepahitan, karena faktor kebencian yang ada di hatinya kepada pemimpin di gereja, kepada orang tua, kepada teman sepelayanan dan seterusnya, terhadap pacarnya mungkin, dan itu yang membuat dia susah dan akhirnya kepahitan. Ibrani 12 ayat ke-5 dibilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Semakin kita menarik diri dari Tuhan, dari kasih karunia Allah, perhatikan, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15 katakan demikian. Jadi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari the grace of God, kasih karunia Tuhan, kita bisa punya kepahitan. Orang yang pahit, orang yang kecewa, adalah orang yang susah diajar karena hatinya terluka. Apakah Anda sedang kecewa? Apakah Anda sedang mengalami kepahitan? Apakah Anda sedang mengalami kebencian? Lepaskan pengampunan. Pengampunan pun itu adalah keputusan. Saudara, saya mau ajak saudara masuki tahun ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang Anda lepaskan segala kekecewaan supaya tahun ini menjadi tahun kemenangan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Mau menang? Yes, jangan kecewa saudara. Karena kecewa atau enggak juga pilihan loh. Betul saudara. Saya suka bilang begini. Orang bisa ngomongin tentang saudara dan tentang saya. Apa saja haknya mereka. Mau tulis di Instagram mereka, mau tulis di sosial media mereka yang lain, di Facebook, atau apapun. Silakan. Tetapi jangan biarkan omongan mereka bersarang di hati kita. Ada perumpamaan, ada orang yang bilang begini, burung yang terbang di atas kepala kita nggak bisa larang bukan? Iya, dia terbang di atas kepala kita, mana bisa kita larang. Tetapi kalau burung itu mau bersarang di atas kepala kita yang tentuin. Boleh atau enggak. Hal yang sama, orang boleh ngomongin kita di luar sana, terserah, mulut-mulut dia kok. HP juga HP dia, smartphone-nya dia mau tulis apa, kita mana bisa larang. Tapi apakah omongannya, apakah tulisannya mau bersarang di hati kita? Itu pilihan. Jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kebencian ada pada kita. Katakan amin. Yang kedua, kita harus tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Artinya kita harus betul-betul dekat dengan Dia. Artinya kita betul-betul harus merenungkan firman Tuhan. Artinya kita harus terus menyembah Dia. Izinkan urapan Tuhan itu tinggal tetap dalam hidup kita. Sungguhan loh ya, ini bukan cuma sekedar ngomong. Enggak, kita mencari Tuhan. Ada satu ayat yang menarik dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya akan bacakan, saudara. Ayat ini menjadi terkesan buat saya karena di awal-awal pelayanan saya ketika saya menjadi seorang pemimpin, ada orang yang saya pimpin menunjukkan ayat ini karena dia nggak mau saya tegur. Dia nggak mau saya koreksi. Ya, dia marah, saudara. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Itu ayatnya bilang begitu. Karena ada pengurapan, makanya dia bilang gini, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang apa? Segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah ayat ini ditunjukkan ke saya. Pak, saya nggak perlu diajar sama Bapak. Saya punya Roh Kudus, saya punya pengurapan. Pengurapan mengajarkan saya kok dalam segala sesuatu. Anda kalau baca ayat ini, ya benar saudara ayatnya begitu. Tapi saya bilang ada nggak benar nih, kok jadi nggak mau diajar orang ini? Jadi peran manusia yang mau mengajar di mana nih? Gitu. Nah akhirnya saudara dengan berjalannya waktu saya pelajari ayat ini. Dan ketika saya pelajarin ayat ini, saya baru ngerti arti ayat ini sebenarnya. Nah, saya jelaskan sama saudara. Dengar baik-baik ya. Ayat ini sedang bilang begini. Kalau saudara dan saya tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan, tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan, benar dalam doa, cari Tuhan, hati yang sungguh tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan, maka ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa,
Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Paham itu? Nah, langsung kita sadar, aduh saya salah. Bahkan sebelum orang lain menegur kita, sebelum orang lain memberitahu kita, kita sudah sadar akan kesalahan. Itu maksud ayat itu. Bukannya pakai ayat itu untuk bela diri terus nggak mau berubah, bukan itu. Jadi kalaupun lagi ngomong, kalau kita lagi bicara, saya mau nasihatin kamu ya, dalam hal ini. Belum kita ngomong, dia bilang, saya tahu Pak. Yang ini kan, salah tentang ini. Iya kok, dari mana kamu tahu? Roh Kudus kasih tahu saya. Nah, itu orang peka. Itu orang yang mudah diajar. Bisa katakan amin. Yes. Yang ketiga, saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda harus menyadari bahwa Tuhan bisa mengajar saudara dan saya melalui siapa saja. Sekali lagi, melalui siapa saja, melalui apa saja, dan kapan saja. Ya, saudara, Tuhan bisa ngajar saudara, bisa ngajar saya. Melalui siapa saja, melalui apa saja, dan kapan saja. Saya percaya ketika Anda mendengar khotbah ini, sekalipun secara online, Anda mendengar ini, saya percaya Tuhan bisa pakai ini untuk mengajar saudara. Kalau Anda punya hati yang mau terbuka untuk mendengar dan menyadari bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai seekor keledai, bisa untuk menegur Bileam. Yes, tapi Bileam nggak belajar, saudara. Raja Yosia adalah raja yang suatu ketika, saudara, dia berhadapan dengan Raja Neko di Alkitab. Saudara, Raja Neko adalah Raja Mesir. Dia keluar untuk berperang melawan musuhnya, tapi bukan melawan Yosia. Yosia mendengar itu, Neko lagi maju perang, lalu dia ikut mau berperang sama Raja Neko. Lalu Raja Neko bilang begini, Raja Yosia, kira-kira begitu dalam bahasa sehari-hari. Jangan perangi aku, karena aku lagi disuruh Tuhan untuk merangi bukan kamu, tapi yang lain. Yosia yang adalah Allahnya Jehovah, Allah Israel, nggak ada Allah lain selain Allah Israel kan, saudara. Dan ini Mesir, mana percaya dia. Lalu dia nekat perang, saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu dia perang justru dia mati di situ. Kena panah. Mati konyol. Nah, artinya apa, saudara? Ketika saudara dan saya menjadi orang yang nggak mau dengar. Orang, temenmu di gereja, temenmu di kantor. Mungkin Anda bilang, siapa dia? Dia dari agama lain. Nggak masalah, ini bukan soal agamanya. Tapi bagaimana Tuhan bisa pakai mulutnya, Tuhan bisa pakai hidupnya untuk menegur dan menasihati saudara dan saya. Bisa katakan amin. Kadang-kadang Anda naik lagi kendaraan umum, Anda naik lagi di pesawat dan seterusnya. Anda lagi di ruang tunggu di gereja, ruang tunggu di restoran, dan ada orang ngomong. Tahu-tahu saudara itu menjadi nasihat buat saudara. Orang yang peka mau diajar di mana saja, siapa saja, apa saja, bisa saudara. Kapan saja, waktunya mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Tuhan bisa mengajar saudara. Bisa katakan amin. Seorang Naaman, saudara, panglima tentara Aram. Apa yang terjadi, saudara? Dia, saudara, kusta. Tapi kemudian ada seorang perempuan yang menjadi pembantunya, yang merupakan yang dibawa ketika terjadi peperangan. Ini orang Ibrani, saudara. Saudara dibawa di rumahnya, lalu dia menasehati kepada nyonyanya. Artinya kepada istrinya Naaman. Kasih tahu dia bahwa ada nabi, ya, yang akan bisa menyembuhkan dia. Saudara, dia mendengar. Lalu ketika itulah dia dengar di nasihat itu, dia pergi. Wow, ternyata dia disembuhkan, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi gini, apapun, saudara, Tuhan bisa pakai, saudara. Ada amin. Bagian terakhir yang saya mau kasih contoh di dalam poin yang ketiga ini, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, kapan saja. Ada seorang raja bernama Daud. Raja loh ini. Sementara dia lagi jalan bersama pasukannya, tiba-tiba ada seseorang rakyat biasa, namanya Simei. Ya, saya nggak tahu ini orang Chinese atau bukan. Namanya Simei, saudara. Lalu dia mengutuki Raja Daud, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Anda jadi raja, Anda dengar ada masyarakat biasa ngomong mengutuki saudara sebagai raja. Gimana rasanya? Dan jangankan Daud, panglimanya kepengen menghampiri orang itu, mau dibantai orang itu. Udah ngamuk nih panglimanya. Saudara mau tahu apa kata Daud? Nggak ada urusan kamu sama orang ini. Nggak ada.
Ya kan, karena dia kan mengutuk, bukan panglimanya mengutuki Daud. Dia bilang, diam aja. Siapa tahu katanya, Tuhan menyuruh orang ini untuk mengutuki aku. Seorang raja punya hati seperti itu. Wow. Dahsyat saudara, dahsyat. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, siapapun saudara, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak belajar poin-poin yang seperti ini saudara. Dalam hidup saya sehari-hari, kadang-kadang lagi nunggu pesawat yang terlambat di airport, lalu ada orang ngomong, cerita, itu bisa jadi neguran, bisa jadi nasihat, bisa menjadi inspirasi buat saya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Hari ini saya percaya, khotbah saya bisa dipakai Tuhan untuk menasihati saudara. Jadilah orang yang mudah diajar, punya hati mudah diajar. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, biarlah di tahun ini, tahun yang penuh dengan kemenangan, Kau membawa kami Tuhan untuk menjadi orang yang mudah diajar. Kami bukan cuma sekedar belajar, dan belajar. Tapi punya hati, kerendahan hati, hati yang mau untuk selalu berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Ajari umat-Mu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan pesan firman-Mu ini, kami dikuatkan, kami dikokohkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all.